kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Para korban banjir di Kabupaten Biren mulai berbenah dengan membersihkan rumah dan perabotan dari material banjir. Besarnya kerusakan akibat bencana banjir dan tanah longsor menyebabkan Bupati Aceh Utara kewalahan, sehingga menyerahkan kepada pemerintah pusat. Sepekan usai banjir melanda kabupaten di Aceh, sejumlah bantuan mulai tiba meski harus menempuh medan berat. Tim penanganan darurat bencana banjir bandang yang dipimpin langsung oleh Bupati Aceh Barat terpaksa menempuh perjalanan sangat berat selama 16 jam, melintasi hutan belantara dan medan curam. Untuk membuka akses jalan alternatif menuju Desa Sikundo, Kecamatan Pantai Ceremen, yang terisolasi total sejak 4 hari terakhir. Jarak yang harus ditempuh petugas dari pusat kota Melaboh menuju Kecamatan Pantai Ceremen mencapai 60 km. Dan dilanjutkan menuju Desa Sikundo sejauh 30 km lagi. Namun akses ke seluruh jalur itu putus total akibat terjangan banjir bandang dan longsor. Jalan utama amblas dan jembatan penghubung hilang diseret arus, sehingga tidak ada satupun bantuan yang bisa masuk ke Desa Sikundo sejak hari pertama bencana. Selama terisolasi, warga Desa Sikundo bertahan hidup dengan logistik yang semakin menipis. Bahkan sejumlah warga terpaksa mengandalkan air hujan dan makanan seadanya. Sementara anak-anak dan lansia mulai mengalami kelemahan dan membutuhkan pertolongan medis. Perjalanan tim penyelamatan pun penuh risiko, mulai dari menebas semak belukar hingga melintasi sungai dengan arus masih deras, demi memastikan bantuan dapat segera sampai ke warga. Setibanya di Desa Sikundo, kehadiran Bupati Aceh Barat disambut tangis haru warga. Banyak di antara mereka langsung menangis dan memeluk Bupati, karena ini merupakan bantuan pertama yang masuk setelah 4 hari terisolasi total. Bupati Aceh Barat Tarmizi menegaskan bahwa situasi di lapangan sangat kritis dan dibutuhkan intervensi segera dari pemerintah pusat agar seluruh warga di daerah terdampak dapat tertangani dengan baik. Kita sudah terobos lewat hutan perjalanan 16 jam, saya pimpin sendiri. Itu sangat berisiko kalau ke sana, tapi kemarin kita terpaksa ambil itu demi masyarakat yang lapar. Kita sudah drop logistik untuk seminggu ke depan, tapi tidak selesai di situ. Kita juga harus fokus penanganan lanjut. Sesuai dengan surat pernyataan kita bahwa sejak tanggal 26 kita sudah menyampaikan bahwa penanganan banjir ini tidak sanggup dilakukan oleh kabupaten dan kita sedangkan ke provinsi supaya disampaikan ke pusat untuk penanganan pasca banjir ini, terutama rehab-rehab di daerah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat mengaku tidak sanggup menangani bencana banjir bandang berskala besar ini sendirian dan resmi meminta bantuan pemerintah pusat untuk mempercepat proses penanganan, pembukaan akses jalan, serta pendistribusian logistik dan tenaga. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Setelah selesai mendung bangunan, jadi banjir dahsyat menerjang Desa Betung Atuh Banggalang menghantam ratusan rumah warga, tempat ibadah serta 2 sekolah. Kerusakan yang cukup parah pada permukiman warga. Lebih dari 200 rumah warga hingga menjadi aliran sungai. 1 tempat ibadah dan 2 bangunan sekolah terbawa air setelah dihantam arus deras dari luapan sungai. Banjir dahsyat yang melanda Aceh menerjang jembatan penghubung jalan lintas timur Sumatera di Desa Tingkem, Kecamatan Kutablang, Biren, rusak. Akibatnya jalur akses lintas nasional lumpuh total.
Video amatir merekam saat jembatan terbelah, bahkan bagian bawah struktur jembatan juga tergerus dan hanyut diterjang banjir bandang. Warga pun hanya bisa berkerumun di kedua ujung jembatan yang terputus. Jembatan sepanjang sekitar 120 meter dan lebar sekitar 9 meter ini merupakan akses utama lintas Banda Aceh Medan. Ribuan pengendara menyerbu SPBU di Kecamatan Singkil Utara, Kabupaten Aceh Singkil. Mereka terpaksa antre lama lantaran selama beberapa hari ini BBM mulai langka di Aceh Singkil. Kelangkaan BBM akibat arus transportasi terhalang genangan banjir, sehingga mobil tangki tidak bisa menjangkau SPBU. Kondisi ini diperparah kepanikan para pengendara yang khawatir tidak bisa beraktivitas lantaran tidak ada BBM. Banjir yang melanda sejumlah kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil menyebabkan jembatan di jalan provinsi putus. Arus lalu lintas dari Aceh Singkil menuju kota Sebulu Salam atau sebaliknya putus total. Amblesnya abunman jembatan akibat dihantam arus deras banjir juga menyebabkan satu minibus terjun ke sungai. Namun para penumpangnya bisa diselamatkan. Sejumlah material yang memenuhi jalan dan rumah warga desa Babahsua, Kecamatan Kutablang, Kabupaten Biren hingga kini belum disingkirkan. Balok kayu dan bebatuan masih menutupi akses jalan sehingga wilayah tersebut masih terisolasi. Meski sejumlah bantuan mulai datang, warga masih kesulitan mendapatkan air bersih karena akses keluar desa belum terbuka. Mereka harus berjuang untuk bertahan di tengah situasi yang semakin memprihatinkan setelah banjir bandang menghancurkan jalan antar desa. Sepekan banjir yang melanda Kabupaten Aceh Utara dan beberapa daerah lain, evakuasi korban belum dihentikan. Prajurit TNI Kompi Senapan B Batalion Para Komando 463 Korpasgat mengevakuasi 17 jenazah ke Bandara Maliku Saleh, Aceh Utara. Tangis haru keluarga tak terbendung setelah memastikan bahwa jenazah korban banjir yang ditemukan prajurit TNI bersama warga serta relawan PM ini merupakan anggota keluarga mereka. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Sabrina Triva mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.